dan Miss semua. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kita dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kami. Hari ini kami mau berdoa, menyembah, dan memuji Engkau. Biarlah pada hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dear friends, let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evils. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Salam anak-anak hebat. Salam papa dan mama di rumah. Shalom Miss dan Mister yang ada di sekolah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, kabarnya luar biasa ya Miss Iya, ya. puji Tuhan ya Miss. Kita ketemu lagi di Kids Online Worship. Nah, sebelumnya kita akan mendeklarasikan deklarasi sekolah kita. Mari Miss undang untuk bangkit berdiri. Hitungan ketiga ya, sama-sama kita katakan dengan iman. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, dan puji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Nah, sekarang Miss Anita, bulan Oktober ya? Betul. Berarti Sudah tema bulan kita Oktober, udah ganti nih. Sudah berganti. Apa Miss Anita? Nah, bulan Oktober tema kita adalah damai sejahtera. Wah, dari ayat mana tuh? Ayat hafalannya juga berganti. Iya. Dari Matius 5 ayat 9. Yuk sama-sama ya, kita mau mengucapkan ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Miss Anita, Ya. kita sekarang mau memuji Tuhan ya. Betul. Kita sama-sama anak-anak di rumah memuji juga mau Tuhan. memuji Tuhan ya. Miss dan Misternya pasti juga. Yeay, kita mau memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan yuk. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Na 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 na
Miss Anita, Haleluya, ya. pasti anak-anak semangat ya di Masih rumah semangat ya. tentunya Oke. memuji Tuhan. Masih mau memuji Tuhan lagi? Masih. Melompat bagi Tuhan? Oke, karena kita udah ditebus ya. Iya. Ditebus oleh darah anak domba Allah. Sekarang kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Yuk Amen. kita memuji Tuhan lagi, kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Semangat ya, kita masih mau melompat lagi bagi Tuhan. Rang telah tiba, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan ketika kami menghadap Engkau ya Tuhan. Sekarang kami akan siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami. Supaya setiap firman Tuhan ditaburkan bertumbuh di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu. Kita nyanyikan pujian. Ku buka hati. Seperti Yesus.
kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami, anak-anak-Mu, beserta semua orang tua, bahkan guru-guru. Kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dan jadikanlah kami anak Tuhan yang manis. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak hebat. Wah, it's nice to see you again on the 10th month of 2021. Senang sekali ya, kita sudah sampai di bulan ke-10 di 2021. Miss Maya mau ajak semua anak-anak dan papa mama di rumah untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sepanjang 2021 ini. Nah, karena kita sudah sampai di bulan ke-10, itu artinya tema di bulan ini juga sudah berganti. Anak-anak, Miss yakin kalian sudah tahu temanya. Coba sama-sama dibisikkan ke Miss Maya, temanya apa? Betul, temanya adalah pembawa damai. Ayatnya dari Matius 5 ayat 9. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Puji Tuhan kalau sudah hafal, kalau belum kita ucapkan bersama-sama. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak sadar atau tidak? Kalau yang biasanya disebut anak, pasti punya kemiripan dengan orang tuanya. Ada anak yang mirip secara fisik dengan ibunya, tapi sifatnya sama dengan ayahnya. Atau terbalik, ciri-ciri fisiknya mirip dengan ayahnya, tapi sifatnya mirip dengan ibunya. Atau ada juga yang kombinasi keduanya, campur-campur dari ayah dan dari ibu. Semua yang ada pada kita anak-anak, mulai dari bentuk rambut, terus warna rambut kita, lalu bentuk mata, apalagi anak-anak, warna kulit. Nah, itu semuanya asalnya dari orang tua kita. Oleh karena itu anak-anak, kalau kita disebut seperti anak-anak Allah, berarti harus ada satu ciri khas setidaknya yang ada dalam dirinya anak-anak dan mirip dengan Allah, yang mirip dengan Bapa di surga. Nah, misalnya nih, Miss Maya kasih contoh. Ketika anak-anak sedang bermain, terus ada yang berkelahi, berantem. Terus kalian dalam hati merasa tidak nyaman, merasa tidak suka. Kalian harus bersyukur, karena itu artinya anugerah Tuhan ada atas anak-anak. Ciri-ciri Tuhan sudah ada dalam diri anak-anak. Tuhan adalah kasih dan Tuhan tidak menyukai adanya pertengkaran. Miss Maya mau ajak anak-anak untuk melihat satu video tentang satu tokoh Alkitab yang membawa damai dalam kehidupan di keluarganya. Miss Maya kasih clue ya. Dia adalah seorang anak dari bapak orang percaya dan arti namanya adalah tertawa. Ada yang bisa tebak namanya siapa? Ishak, betul sekali. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah dari Ishak, si pendamai. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan. Tidak ada makanan di negeri tersebut. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi Abimelek, raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu
yang sudah tidak terpakai lagi. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba, dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar lagi-lagi merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu ia memohon agar Ishak jangan sampai membalas dendam. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu akhirnya membuat perjanjian untuk saling berdamai. Ishak akhirnya bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Beersheba. Anak-anak, bagaimana videonya? Nah, Ishak pada saat itu memang memiliki pertengkaran dengan Abimelek. Karena apa? Anak-anak, kalau berdasarkan videonya tadi? Iya, karena memperebutkan sumur. Saat itu terjadi bencana kelaparan di negeri mereka yang sedang mereka tinggali. Lalu Ishak memilih untuk tetap membawa damai dalam pertengkaran tersebut. Ishak bisa saja memilih, karena kan sumur itu punya ayahnya. Tapi karena Ishak tahu kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu Ishak memilih untuk berdamai, untuk tidak menimbulkan pertengkaran. Dan anak-anak lihat, ketika Ishak memilih untuk berdamai, maka berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah untuk Ishak. Anak-anak harus ingat, Tuhan mencintai damai. Begitupun juga dengan kita. Bagaimana seorang anak pembawa damai? Apakah yang suka marah-marah? Apakah yang suka berteriak kepada mama dan papa? Ataukah yang suka mementingkan diri sendiri? Nah, mulai hari ini Miss Maya mau ajak anak-anak mengingat kembali peran kita, mengingat kembali apa yang harus kita lakukan. Anak-anak adalah buku yang bisa dibaca oleh orang lain. Orang lain akan melihat Tuhan seperti apa melalui hidup kita. Oleh karena itu, ingatlah selalu kalau kita adalah anak-anak Allah. Yuk, kita sama-sama membawa damai dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah. Berarti bersikap dengan baik kepada ayah dan ibu. Dan juga saudara-saudara. Ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Yuk, kalau ada pertengkaran, mulailah mengalah. Percayalah, ketika anak-anak mengalah bukan berarti kalah, tapi justru menimbulkan hal yang baik dalam keluarganya anak-anak. Yang kedua, di sekolah. Misalnya anak-anak sedang belajar, misalnya anak-anak sedang ulangan. Yuk sama-sama lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak. Kalau ada temannya ribut, kita jangan ikut ribut. Tapi anak-anak tegur dengan kasih, tegur dengan pelan-pelan. Yang ketiga, di masyarakat. Pada saat masa pandemik seperti ini, Miss Maya mau ajak anak-anak setiap kita untuk melakukan bagian kita, yaitu berdoa buat orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan doa dari kita. Anak-anak, ingatlah selalu dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berpergian, kapanpun waktunya, pegang satu hal, kalian adalah pembawa damai. Dan lakukan itu dalam kehidupan anak-anak. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi anak-anak lakukan dengan sukacita. Apakah sudah siap menjadi seorang pembawa damai anak-anak? Yang sudah siap katakan yes. Amin. Kita tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak Allah ya Bapa. Itu artinya kami mempunyai sifat seperti Engkau.
Biarlah Tuhan, damai yang berasal daripada Tuhan ada atas kami, sehingga kami bisa melakukan bagian kami di dunia ini. Karena kami yakin Tuhan, kami adalah perpanjangan tangan-Mu kepada orang-orang di dunia ini. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan bisa mengenal Engkau melalui diri kami. Bapa, kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati senantiasa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan gereja kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan tutup ibadah ini dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, ampunlah segala perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya dapat menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, papa dan mama, miss dan mister semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dan menerima berkat Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan dengan pujian Amazing Grace. Haleluya. Mari anak-anak di rumah boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan kami saat ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur karena Tuhan Engkau sangat baik dan mengasihi kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu di rumah. Biarkan terus Tuhan yang
menolong mereka untuk bisa belajar dengan baik, dengan semangat. Tuhan tambahkan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi proses pembelajaran yang terjadi saat ini. Biarkan mereka terus boleh bertanggung jawab dengan berkat yang sudah Tuhan berikan, yaitu mereka bisa bersekolah dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan juga orang tua yang mendampingi, berikan kekuatan, hikmat yang daripada Allah bagi orang tua. Biar kiranya Tuhanlah yang memperlengkapi setiap orang tua dengan segala hikmat dan marifat yang daripada Allah, sehingga sanggup mendampingi setiap anak-anak mereka di rumah. Juga setiap kami guru-guru dan semua staf yang ada, kepala sekolah, biarkan urapan Tuhan terus ada bagi kami, pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama mendidik setiap anak-anak yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah saat ini, dan kami percaya Kau hadir bersama kami di tempat ini. Kau juga hadir bersama anak-anak-Mu dan setiap orang tua yang ada di rumah. Dan kami akan mengakhiri ibadah Kids Online Worship kami dengan sukacita. Mari angkat tanganmu anak-anak dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah kasih daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuat kuasa Roh Kudus bagi kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.